عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لرسول الله ثم الأرواح به وإخوانهم الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب روحنا حج عبد الله الشافعي شيخنا ورب روحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السكر الشيخ الحبيب عبد الله بن حسن وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أحكام المرتد. Ini sebuah fasal menjelaskan tentang hukum-hukum orang yang murtad. Maka pengarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, dia mengatakan yajibu ala man ay syakhsin rajulin aw imra'atin, wajib atas orang baik laki-laki atau perempuan, waqa'at ay sadarat minhu riddatun, yang sudah melakukan satu sifat riddah yang kemarin semua sudah dijelaskan oleh pengarang rahimahullah. Apabila orang tersebut sudah melakukan sebuah sifat riddah, maka yang wajib yang pertama adalah al-audu fauran ilal islami, kembali segera kepada agama Islam. Jadi apabila ada orang yang memang sudah melakukan satu sifat riddah, maka wajib baginya yang pertama adalah kembali segera ke agama Islam. Dengan cara apa? Bin nutqi bisyahadataini, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi wajib hukumnya apabila ada orang yang sudah melakukan sifat ar-riddah, yang pertama segera wajib dia kembali ke agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan istighfar, tetapi wajib kembali segera ke agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua adalah wal ikla'u ayin naz'u wal kaffu amma waqa'at bihir riddatu. Dia cabut semua sifat-sifat ar-riddah yang pernah dia kerjakan, cabut diri dari sifat-sifat riddah yang ada. Jadi yang pertama wajib segera kembali ke agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua cabut dirinya dari perbuatan-perbuatan sifat-sifat riddah. Yang ketiga wa yajibu alaihi an-nadamu ala ma sadaru minhu, wajib atasnya menyesal atas sifat riddah yang pernah dia kerjakan. Wajib menyesal, dia sedih, dia menyesal terhadap sifat-sifat riddah yang pernah dia kerjakan.
Kemudian yang keempat, wal azmu ala an la yauda limithlihi ayil madhkuri min ar-riddati fi ma baqiya min umurihi, dan dia bertekad dengan maksimal bahwa tidak akan kembali mengulangi perbuatan sifat riddah sisa umur yang Allah berikan kepadanya. Jadi wajib demikian. Pertama, wajib kembali segera ke agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekali lagi, tidak cukup dengan istighfar. Yang kedua, cabut dirinya dari sifat-sifat ar-riddah. Yang ketiga, menyesal terhadap perbuatan sifat ar-riddah yang pernah dia kerjakan. Yang keempat, bertekad maksimal tidak akan kembali lagi kepada sifat riddah tersebut sisa umur yang Allah berikan kepadanya. Kemudian wa qada'u ma fatahu in kana min wajibati syar'i kas-salati was-saumi waz-zakati fi tilkal muddati. Pada masa dia berbuat sifat-sifat ar-riddah, baik ucapan, perbuatan atau dalam hati dia, maka dia wajib mengqadha semua kewajiban-kewajiban agama. Contohnya salat yang wajib, puasa Ramadan, zakat yang wajib di masa riddah, misalnya sebulan penuh dalam kondisi murtad, maka wajib sebulan penuh dia qadha salat fardu yang dia tinggalkannya. Atau dia tinggalkan puasa Ramadan sebab dia murtad, wajib mengqadha puasa Ramadan yang pernah dia tinggalkannya. Fa illam yatub binafsihi, kalau ini orang tidak bisa taubat dengan sendirinya, maka wajabat istitabatuhu fil hali fala yumhalu lima fihi min baqaihi alal kufri. Wajib orang tersebut diperintahkan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini orang sudah melakukan sifat ar-riddah, dia tidak mau taubat kepada Allah, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita yang tahu wajib minta dia agar taubat kembali kepada Allah Subhanahu langsung. Jangan dibiarkan. Kenapa demikian? Lima fihi min baqaihi al-kufri, dikarenakan hal itu menetapkannya di atas kekufuran. Jadi apabila ada orang yang berbuat riddah, kita tahu, maka kita minta kepada dia agar dia segera untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dikarenakan tidak diperbolehkan membiarkan seorang yang dulunya muslimah dibiarkan dalam kekufuran. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana bentuk-bentuk ibadah yang pernah dia kerjakan selama masa murtadnya? Wala yuqbalu minhu ayil murtaddi illa al-islamu awil qatlu. Ini yang pertama, tidak diterima dari orang tersebut kecuali Islam, dalam hukum Islam, dalam hukum agama, dalam hukum Islam sebutkan demikian. Tidak diterima dari orang yang telah berbuat riddah tadi, orang murtad, kecuali pertama, dia kembali kepada agama Islam, atau yang kedua, awil qatlu bidarbi unuqihi binahwi sayfin illam yatub. Kalau dia tidak taubat, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dipenggal lehernya dalam hukum Islam. Siapa yang melakukannya? Siapa eksekutornya? Wal qatilu lahu huwal imamu. Yang menjadi eksekutornya adalah al-imam, pemerintah yang menganut hukum agama Islam. Apabila ada orang yang berbuat kemurtadan, maka pertama tadi dimintakan agar dia kembali kepada Allah, taubat dengan taubat dan nasuha, dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, maka diperbolehkan dalam hukum agama Islam, pemerintah yang menganut hukum Islam untuk memenggal lehernya jika dia tidak mau taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta Radio Syafi'iyah, bagaimana hukum ibadah-ibadahnya
seperti puasanya, sholatnya, tayamumnya, baca Qur'annya, baca selawatnya, istighfarnya, tasbihnya. Kalau seandainya ada orang yang sudah melakukan satu sifat ar-riddah, maka pengarang rahimahullah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa yabtulu biha ayir riddati saumuhu wa tayammumuhu ay wasairu a'malihi in ittasalat bil mauti. Kalau sampai meninggal dunia belum taubat dengan taubatan nasuha, belum mengucapkan dua kalimat syahadat, maka batal dengan sebab riddahnya tadi puasanya, tayamumnya, salatnya, zakatnya, hajinya, baca Qur'annya, semua bentuk-bentuk ibadahnya batal kalau seandainya sampai kematiannya tetap dalam kemurtadan. Bagaimana kalau seandainya ini orang sebelum meninggal dunia sudah kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat dengan taubatan nasuha, mengucapkan dua kalimat syahadat, kembali menjadi muslim atau muslimah? Maka pengarang rahimahullah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, dia mengatakan, wa illa bi an aslama qabla mautihi fahiya mubtilatun lithawabi amalihi faqad. Kalau seandainya ini orang sebelum meninggal dunia dia taubat dengan taubatan nasuha, mengucapkan kembali dua kalimat syahadat, maka hal itu membatalkan pahala semua amal-amal ibadahnya. Bagaimana apabila ini orang sampai meninggal dunia? Fayaudu lahul amalu mujarradan anil thawabi. Maka nanti pada waktu dia meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mendapatkan amal-amal ibadahnya semua kosong dari pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadahnya dia lihat, tapi kosong semuanya, tidak ada nilai pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab riddah yang dia pernah lakukannya. Jadi sangat-sangatlah rugi bagi orang yang melakukan sebuah sifat riddah ini. Orang yang disebut dengan murtad tadi, sampai semua ibadahnya batal pahalanya apabila ini orang taubat dengan taubatan nasuha, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana pernikahannya dalam hukum agama Islam? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa nikahuhu qabla ad-dukhuli wa kada ba'dahu. Dan batal juga pernikahannya sebelum bersetubuh dan sesudah bersetubuh dengan istrinya, dengan syarat illam ya'ud ilal islami fil iddati. Jika ini orang tidak kembali ke agama Islam di masa iddah istrinya. Berapa lama masa iddah? Bagi perempuan yang haid, maka 3 kali suci. Haid suci, haid suci, haid suci. Bagi perempuan yang tidak haid, maka selama 3 bulan. Jadi para jamaah sekalian, apabila ada orang yang melakukan sebuah sifat riddah, orang yang murtad disebutnya, maka konsekuensi hukumnya tadi, yang pertama, semua amal-amal ibadahnya batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanya akan tidak dia dapatkan apabila belum sempat meninggal sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kembali menjadi muslim atau muslimah. Tetapi yang kedua ini, pernikahannya dihukumkan batal sebelum bersetubuh dan sesudah bersetubuh dengan istrinya. Kapan batalnya? Jika dia tidak kembali kepada agama Islam di masa iddah istrinya. Sudah lewat 3 kali suci, sudah lewat 3 bulan, ini orang belum juga mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dihukumkan pernikahannya langsung batal. Bagaimana apabila ini orang di masa iddah istrinya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, dia mengatakan, amma law 'ada ila al-islami fil iddati
Adapun apabila dia kembali ke Islam di masa iddahnya, di masa iddah istrinya, dia kembali ke agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, misalnya baru 2 kali masa suci, haid suci, langsung dia taubat dengan taubatan nasuha, dia ucapkan 2 kalimat syahadat, maka otomatis langsung pernikahannya kembali seperti semula kadar. Jadi demikian, apabila ada orang yang murtad kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di masa iddah istrinya, maka pernikahannya kembali lagi. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wala yasihu aqdu nikahihi, dan tidak sah akad pernikahannya. Orang yang murtad tidak sah akad pernikahannya, baik dia nikah kepada orang lain atau dinikahkan, tidak sah hukumnya. Laki-laki misalnya dia nikah kepada perempuan muslimah, tidak sah akad nikahnya. Laki-laki yang murtad nikah kepada muslimah, tidak sah pernikahannya. Atau dia menikahkan perempuan yang merupakan yang diwalikan olehnya, pun tidak sah pernikahannya. Selama ini orang murtad belum kembali ke agama Islam, maka dihukumkan tidak sah akad pernikahannya. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa tahrumu dhabihatuhu, dan haram penyembelihannya. Apabila dia menyembelih kambing misalnya, menyembelih sapi, kerbau, unta, maka haram sembelihannya. Kita selaku muslim muslimah tidak diperbolehkan untuk memakannya. Kemudian wala yarithu wala yuratu, tidak dapat mewariskan kepada yang lainnya, dan juga tidak menerima warisan. Tidak dapat mewariskan hartanya, pun tidak menerima warisan dari muslim atau muslimah lainnya. Kemudian wala yusalla alaihi, ay la tajudu salatu alaihi li tahrimiha alal kafiri bisairi anwa'ihi, tidak boleh disolatkannya karena haram mensolatkan atas orang yang kafir, tidak boleh. Orang yang murtad tidak boleh disolatkan. Bahkan wala yughsalu, ay la yajibu ghusluhu, tidak wajib dimandikannya. Orang yang murtad tidak wajib dimandikan. Kenapa demikian? Li khurujihi an ahliyatil wujubi birriddati, karena dia sudah keluar dari ahli orang yang wajib dimandikan dengan sebab riddahnya. Apakah boleh dimandikan? Lakinnahu yajuzu, akan tetapi hukumnya boleh untuk dimandikan. Jadi dimandikan tidak wajib sama sekali, dan boleh hukumnya untuk dimandikan. Tidak wajib dimandikan, hukum memandikannya hanya sebatas boleh saja. Kemudian wala yukaffanu, ay la yajibu takfinuhu lidzalika, lakinnahu yajuzu, tidak wajib dikafankan. Orang murtad tidak wajib disolatkan, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan. Bahkan wala yudfanu, ay la yajibu dafnuhu aslan kal harbiyi, tidak wajib dimakamkan sama sekali. Dalam hukum agama Islam, orang yang murtad tidak wajib untuk dimakamkan sama sekali, sama seperti kafir harbi. Kemudian para jamaah sekalian, bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wala yajuzu nafnuhu fi maqabiril muslimina li khurujihi anhum birriddati. Dalam hukum agama Islam tidak boleh memakamkan orang murtad di pemakaman muslimin. Kenapa demikian? Li khurujihi anhum birriddah, karena dia sudah keluar dari golongan muslimin dengan sebab riddah yang dia kerjakan. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yajuzu dafnuhu fi maqabiril kuffari, dan boleh dimakamkan bersama orang-orang kafir di pemakaman orang-orang kafir. Jadi orang murtad demikian hukumnya, tidak wajib untuk disolatkan,
tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan, juga tidak wajib untuk dimakafkan. Kalau seandainya ini orang punya harta, bagaimana hartanya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa maluhu ayil murtaddi ba'da mautihi fai'un ay raji'un lil muslimina. Harta orang murtad apabila dia memiliki harta setelah dia meninggal dunia, semua menjadi fai'. Artinya fai' ay raji'un lil muslimin, hartanya kembali kepada muslimin dan muslimat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.